Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Revia Anggriani Hasnur dari kelas 12 IPS 2. Nah, kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil dari poin-poin yang telah kami diskusikan, mulai dari DNA hingga kasus pembentukan asam amino. Kelompok 2 ini terdiri dari Aldi Setiawan, Haryanti, M. Ilham Fauzi Setiawan, Ragil Trihadi Wijaya, dan saya sendiri. Untuk memenuhi tugas dari Bapak Bekti Sidoharjo Pranoto. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kromosom. Kromosom itu berupa benda-benda halus yang berbentuk seperti benang-benang tipis. Kromosom ini berada dan bertempat pada sel yang hanya memiliki inti sel saja. Fungsi dari kromosom sendiri adalah untuk membawa informasi genetik atau sebagai penentu sifat atau gen makhluk hidup. Walaupun kromosom ini sangat kecil dan hanya bisa dilihat menggunakan alat bantu saja, kromosom juga memiliki bagian-bagian pada tubuhnya, yaitu lengan kromosom, sentromer, telomer, kromonema, dan satelit. Lalu jika dilihat lebih dalam lagi, di bagian kromonema terdapat kromomer, yaitu bagian yang menebal pada kromonema. Lalu kita masuk lagi di bagian paling dalam. Di dalam kromomernya ada lagi yang namanya lokus, atau nama sederhananya adalah ruang-ruang kecil. Nah, disinilah terdapat materi genetik atau gennya. Dan kromosom juga memiliki komponen, yaitu DNA dan protein histon yang terangkai di dalam kromomer. Bentuk kromosom juga bisa dilihat dari beberapa bentuk loh, seperti dilihat dari letak sentromernya. Ada metasentrik berbentuk seperti huruf V, submetasentrik seperti huruf L, dan akrosentrik seperti huruf J, dan telosentrik seperti huruf I. Lalu berdasarkan jumlah sentromer, ada asentrik, dia tidak memiliki sentromer. Ada monosentrik, memiliki hanya satu sentromer. Ada disentrik, memiliki dua sentromer. Dan polisentrik, memiliki banyak sentromer. Lalu berdasarkan bentuk, ada bulat, koma, batang, huruf L, dan huruf V. Lalu berdasarkan fungsi, ada kromosom tubuh atau autosom, mengendalikan sifat-sifat tubuh, warna mata, warna kulit, tinggi badan. Lalu ada kromosom kelamin atau gonosom, menentukan jenis kelamin makhluk hidup, terdiri dari X dan Y. Perempuan ditandai dengan XX, sedangkan laki-laki ditandai dengan XY. DNA dan RNA. DNA merupakan asam nukleat yang menyusun gen dalam inti sel. Selain itu, DNA juga terdapat dalam mitokondria, kloroplas, sentrol, plastid, dan sitoplasma. DNA merupakan genetik yang membawa informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan membawa virus. DNA dibawa oleh setiap individu ke keturunannya. Struktur DNA terdiri dari suatu molekul besar kompleks dengan dua pita panjang yang saling berpilin membentuk heliks ganda. Setiap DNA membentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari gula pentosa, deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen atau nukleobasa. Ini adalah RNA. RNA adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin seperti halnya DNA. RNA banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma dan keberadaannya tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Berbeda dengan DNA, RNA merupakan rantai tunggal polinukleotida. Tiap ribonukleotida terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu gugus karbon, gugus fosfat membentuk punggung RNA bersama ribosa, basa nitrogen yang terdiri dari basa purin yang sama dengan DNA, sedangkan pirimidin berbeda, yaitu sitosin dan urasil, dan gugus fosfat. Saya akan menjelaskan materi alel. Alel adalah pasangan gen yang terletak dalam lokus yang bersesuaian pada kromosom, homolog, dan tugas yang sama atau berlawanan untuk suatu sifat tertentu. Alel mempunyai dua macam, yaitu alel tunggal dan alel ganda. Saya akan menjelaskan tentang materi genetik gen. Gen adalah unit terkecil yang menentukan sifat makhluk hidup. Komponen DNA plus protein histon. Letak di dalam kromosom berderet menempuh lokus-lokus. Macam-macam gen ada dua. Keaktifan terbagi menjadi dua, ekspresif dan tidak ekspresif. Sifat terbagi menjadi tiga, dominan, kuat, setengah dominan, resesif, lemah.
berdasarkan sifat dan gen terbagi menjadi 3. Gen dominan dengan ekspresi kuat yang dilambangkan dengan huruf besar, gen setengah dominan dan ekspresi di antara gen dominan dan resesif, gen resesif yang ekspresi lemah yang dilambangkan dengan huruf besar. Melakukan tahapan sintetis. Untuk melakukan tahapan sintetis protein ini dibagi menjadi 2, yaitu tahap transkripsi dan tahap translasi. Tahap transkripsi sendiri ialah merupakan proses pencetakan atau penulisan ulang DNA ke dalam RNA atau kodon. Selanjutnya ada translasi. Translasi sendiri dibagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, itu dia teman-teman hasil diskusi kelompok 2. Jika ada kesalahan maupun perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.